Microsoft Word itu pasti ada ini info recent new friend. Kalau kita mau buat dokumen baru, jadi kita klik dokumen. Nah, kalau ini tuh untuk save di home itu ada font, ada ini tuh ada untuk perbesar ketikan atau huruf, ada format printer, ada paste, ada bold, ada italic, underline, strike through, subscript, superscript, grow font, string font, text effect atau warna efek, text highlight color, change case, clear formatting, font color, ada bullets, itu kayak untuk dan ini nomor sama multi level list ada text align text left yang biasa untuk ke kiri, ini ke tengah, ke kanan, ini untuk yang kayak sama rata. Ini ada line and paragraph spacing, and decrease indent, increase indent, sort, and bottom border. Ini ada normal, no spasi, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan seterusnya. Kita ke insert ada cover page, blank page, page break, table, picture, clip art, shapes, smart art, chart, screenshot, hyperlink, bookmark, cross reference, header, footer, page number, text box, quick parts, word art, signature line, date time, object. Kita lanjut. Nah, kalau di page ini tuh menyisipkan halaman kosong, sampul atau halaman yang berbeda, sedangkan table ini itu menyisipkan tabel untuk mengorganisir data. Ini halaman. Terus header dan footer itu buat mengatur bagian atas dan bawah halaman termasuk nomor halaman. Sedangkan teks yaitu menyisipkan kotak teks, word atau simbol. Sedangkan ini objek yaitu buat menambahkan objek dari file lain. Ini ya. Kita ke page layout. Ada colors, ada fonts, effect, dan margins. Ini tuh kayak kita tambahkan baru lagi. Apa table orientation, size-nya, ukuran, column, text, line numbers, hyphenation, watermark, page color, page border, left,
right ini untuk indent, ini spasi, before ada after. Ngedems ini dia itu fungsinya untuk mengubah tema dokumen yang lebih konsisten sama visual. Sedangkan dia ini margins itu page untuk dia mengatur ukuran kertas margin. Ini untuk green warna, kata-katanya, huruf, dan efek. Page tab ininya color sama itu menambahkan warna sama latar belakang watermark pada kolom ini, pada kertas. Yaitu fungsi-fungsinya dalam ini itu membantu pengguna dalam mendesain dan memformat tampilan halaman dokumen secara efektif. Oke, kita lanjut ke references. Itu ada table of contents, add text, add the table, insert footnote, insert endnote, next footnote, insert citation, manage source, style, bibliography, insert caption, insert table of figure, cross references, reference, mark entry, insert index, mark duration, insert table of other reads. Nah, di referensi ini itu terdapat beberapa fungsi yang berkaitan dengan pengolahan referensi dan citasi. Table of contents dia itu membuat dan memperbarui daftar isi otomatis pada yang mau ditulis. Sedangkan footnotes yang ini ya. Footnotes itu menyisipkan catatan untuk memberikan penjelasan tambahan, sedangkan insert endnotes dia menyisipkan catatan akhir di bagian bawah dokumen. Sedangkan di bagian sini citation dan bibliografi itu mengolah citasi dan membuat bibliografi berdasarkan berbagai gaya. Apa MLA? Sedangkan captionnya itu menambahkan keterangan pada gambar atau tabel yang akan dibuat nanti. Sedangkan insert index yaitu membuat referensi cepat dalam dokumen. Terakhir ini dia itu mengelola dan menyusun daftar otoritas hukum atau dokumen. Itu menambahkan kayak dokumen-dokumen. Next, kita ke mailing. Ada envelope, labels, mail, recipients, recipient list, highlight, tools, not files, labels, preview result, and reset, auto check for errors, miss, match. Di penjelasan dari mailing ini tuh fungsi yang berguna untuk mengelola menyurat dan dokumen yang terkait. Oke, kita buka surat ini labels envelopes ini. Caramel merge itu dia mulai proses penggabungan surat seperti surat label atau amplop ini. Sedangkan select recipients dia itu memilih sumber data seperti kontak dari Excel atau alamatnya dia ini. Kalau mau buat undangan pernikahan, nah pakai ini.
um, mana lagi? Insert match. Nah ini insert match file. Kalau yang di ini dia tuh menyisipkan file dari daftar penerima ke dalam dokumen. Sedangkan preview ini yang rules ini ya itu so ini kan bersama ini semua. Sedangkan yang ini dia itu melihat hasil penggabungan sebelum mencetak. Ini dia sebelum cetak, jadi dilihat dulu. Sedangkan di ini yang terakhir finish and merge itu menyelesaikan proses penggabungan dengan opsi untuk mencetak dokumen. Next ada review. Nah di review ini tuh ada grammar, research, thesaurus, word count, translate, language, new comment, track, change, ASAP, reject, compare, and restrict editing. Review di ini tuh berkaitan dengan pengeditan, peninjauan, dan kolaborasi dokumen. Grammar yang ini itu memeriksa ejaan dan bahasa, tata bahasanya. Thesaurus ini mencari sinonim atau antonim untuk meningkatkan pilihan katanya dengan kata dalam teks. Sedangkan di new comment yang ini di translate ini kan translate ya untuk mentranslatekan kata. Language-nya juga sama. Sedangkan di comment dia itu menambahkan komentar. Dia itu menghapus komentar yang sudah ada, jadi kayak dihapus lah. Ini track change. Nah itu bentar, kalau preview dia itu komen yang dipilih di dokumen sama ini. Next lanjut. Sedangkan track change dia itu mengaktifkan pelacakan yang dilakukan. Sedangkan ini accept and reject itu meninjau dan menerima atau menolak perubahan. Sedangkan ini compare membandingkan dua dokumen untuk melihat perbedaan. Terakhir restrict editing yaitu untuk mengatur batasan pengeditan untuk dokumen. Next kita review itu ada screen layout, screen reading, web layout, outline, graph, zoom, unpack, the page, backlit, window, and task, grid, view side by side, with windows and macros. Screen layout itu menampilkan dokumen seperti yang akan dicetak. Sedangkan itu kalau full screen itu semuanya kelihatan yang melihat screen semuanya dilihat ya. Sedangkan web layout dia itu menampilkan dokumen seperti halaman. Outline dia itu menyediakan tampilan terstruktur untuk mengatur dan mengedit. Sedangkan draft dia itu menyediakan tampilan sederhana untuk pengeditan cepat. Kita ini show itu menampilkan atau menyembunyikan penggaris untuk pengaturan margins. Sedangkan ini create lines yaitu menampilkan garis bantu untuk membantu dalam penataan objek. Sedangkan navigation pane dia itu untuk menampilkan panel navigasi memudahkan pencarian. And zoom, kalau di zoom itu yang ini itu mengatur tingkat pembesaran kayak besar, kecil, zoom ya.
Sedangkan 100% itu mengatur tampilan 100% ukuran aslinya. Ke one page, ya, ke page, satu page. Sedangkan new window ini membuka jendela baru. Ya, membuka jendela baru untuk dokumen. Sedangkan arrange AD itu untuk mengatur tampilan. Ini mengatur tampilan supaya dia itu berpindah. With Windows sama kayak diganti macros. Ini toggle create PDF, create PDF-nya. Oke, mungkin saja sampai situ pengenalan Microsoft Word 2010 saya. Bye.